Nah, mungkin nama kota Bandung lebih terkenal dikarenakan salah satu domba kita yang bernama Paris. Kenapa dinamakan Paris? Sesuai domisili juga, sesuai kota Bandung juga. Karena kota Bandung terkenalnya dengan Paris Panjapa. Ya alhamdulillah terangkat nama kota Bandung karena Paris juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV nih teman-teman. Alhamdulillah sekian lama kita pengen berkunjung ke sini bersilaturahmi. Nah mungkin alhamdulillah sekarang baru waktunya ini ya. Nah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Saja. Alhamdulillah ini teman-teman ya, di sini di kandang yang kemarin maskotnya si Mawar ini ya. Nah, kota Bandung. Iya, kota Bandung ini teman-teman ya. Kita berlanjut berkunjung silaturahmi di daerah Garut teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu mungkin kita akan sharing-sharing menggali ilmu dan pengalaman di sini teman-teman. Nah, sebelum lanjut ini boleh diperkenalkan sama lokasi lengkapnya di mana ini ya? Siap, makanya sebelumnya perkenalkan nama saya Depi Darmana. Nah, yang berlokasi tepatnya di kota Bandung. Alamat lengkapnya mungkin Jalan Geger Kalong Hilir, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Sarijadi, Kota Bandung. Oke, nah ini terkenalnya kandangnya namanya apa nih ya? Terkenalnya kita kebetulan nggak pakai PDP, kita bawa domisili aja. Domisili saya di Bandung, tepatnya ya udah Kota Bandung aja. Oke. Nah untuk asal usul mungkin ceritanya sebelum berdirinya kandang ini itu seperti apa dahulu nih? Jadi sejak dulunya juga emang udah kandang domba gitu. Cuman dulu nggak pakai domisili tepat nama kotanya gitu, cuman nama daerah. Nah, kita awal 2016 kita mulai bikin lah. Kalau sekarang mungkin PDP ya mungkin. Nah, tapi saya emang nggak pakai PDP. Domisili kita di Kota Bandung aja udah. Berarti itu dahulu memang langsung ke domba Garut, domba senik. Itu karena lebih jelasnya mungkin turunan. Jadi dari turunan dari kakek sampai bapak, ya alhamdulillah nurun ke saya dari bisnis domba Garut, domba. Kalau Adepi sendiri ini bergelut di dunia domba dari usia berapa nih ya? Nah, mungkin karena dari kecil lah diajak dibawa main di domba sama bapak gitu ya, sama orang tua. Nggak tahu lah, mungkin dia dari SD juga udah main gitu. Iya. Cuman menggeluti bisnisnya ya udah keluar sekolah juga udah mulai bisnis di jual beli ikan. Nah untuk populasi sekarang ini berjalannya waktu ini udah berapa ekor sekarang di sini nih? Jadi di sini mah nggak nentu dombanya ada berapa ekornya, karena ya sambil hobi sekaligus menghasilkan itu ya bisnis. Jadi nggak menentu dombanya yang netepnya ada berapa ekor gitu, nggak netep gitu ya, adalah sekitaran sekian lah. Adanya jadi nggak nentu ada berapa puluh ekor, nggak nentu saya. Iya. Nah untuk kandangnya di sini aja apakah ada yang lain nih? Kebetulan kita dibikin dua tempat. Dua tempat, yang satu daerah KBB, tepatnya daerah Cihanjuang Parompong. Nah, yang kebanyakannya di sana di kandang kedua, karena di sini tempatnya nggak memungkinkan, lahannya kurang luas gitu. Kalau di kandang kedua cukup luas lah. Oke, nah bisa dibilang berarti ini kandang isinya apa aja nih ya? Nah, di sini mungkin kandang intinya. Di sana juga sih ada tempat kandang buat koleksinya, ya tempat jual belinya di sana kebanyakan. Di sini juga ada tempat kandang yang buat jual belinya ada. Iya. Di sini breeding juga Kak? Kebetulan breeding kita bermitra sama peternak dan petani. Nah, jadi breedingnya kita disimpan di tempat-tempat para peternak petani. Jadi sistem apa ya? Sistem paro. Bermitra ya? Bermitra. Mitra. Karena alhamdulillah lumayan juga, apalagi daerah sini
yang biarpun nggak terlalu banyak, tapi ya ada lah yang ngurus rumah juga, ya kita kasih aja. Nah, untuk sistem bermitranya di sini seperti apa? Untuk petani, untuk di sini sendiri seperti apa tuh? Kita bermitra sama petaninya itu dengan sistem bagi hasil. Bila mana anak domba bibitannya itu beranak, ya kita bagi dua hasilnya. Walaupun anakannya satu, kita ya setengah, separuh-separuh. Kita jual anaknya, kita bagi dua hasilnya gitu. Nah, terus lagi nggak begitu lepas di tengah kan gitu ya. Di tengah kan itu nggak full dilepas, disimpan di petani. Kita tiap bulan pasti ada kasih buat biaya pakannya. Membantu sedikit, membantu ke petani tersebut. Begitulah. Nah, masuk ke perawatan ini ya. Kalau di domba kontes sendiri ini sama domba-domba biasa, domba pedaging itu untuk perawatannya seperti apa tuh? Pasti tentunya beda. Kalau buat domba tentunya ada lebihnya itu dari segi fisiknya, mungkin dari segi pakannya, mungkin ya ada perawatan khusus karena domba itu yang memerlukannya tenaganya itu. Karena namanya juga pasti gimana aja lah kalau kita tinju mungkin. Pasti ada fisiknya, dari segi pola pakannya juga kita pertimbangkan, kita bedakan sama domba breeding buat penggemukan gitu. Jelas beda begitu lah. Nah, kalau perawatan khususnya di domba seperti ini tuh apa aja tuh? Oh iya, boleh tahu itu. Ya. Perawatan khususnya kalau di sini ya, tapi kan tiap tempat beda, tiap padepokan pasti beda. Kalau di sini mah cukup ya fisik, lari lah, terus berenang lah si dombanya. Ya kita kasih jamu rutinan, terus lagi vaksin tentunya tiap 2 bulan sekali kita rutin manggil dokter hewan buat memeriksa kesehatan hewan tersebut. Nah, biasanya kalau musim hujan ini mah ya musim hujan dan musim kemarau juga itu untuk kelebihan dan kekurangannya untuk di peternakan domba tuh yang pernah dialami itu apa aja tuh? Mungkin kalau dari perubahan cuaca emang agak sedikit agak mempengaruhi ke dombanya. Ibaratnya dari musim kemarau ke musim hujan. Dari musim kemarau itu domba itu bagus. Awalan musim hujan ke makannya itu agak berkurang, daya nafsu makannya itu dikarenakannya mungkin rumputnya itu kurang hanyir lah bahasa Sunda nama hanyir tatunya. Gitulah. Iya. Nah, pasti ada perubahan, ada sedikit, tapi kesana aman lah, normal lagi biasa. Sama lagi penyakitnya pun ya ada yang dinamakan kuris. Mungkin ya kalau musim hujan pasti ada kuris karena mungkin dingin itu tersebut. Nah gitu kurang lebihnya seperti itulah. Nah, biasanya penyakit kuris seperti penyakit umum itu biasanya penyebabnya dari apa dan cara mengobatinya seperti apa kalau di sini? Mungkin kalau kurisnya dari apa-apanya mas juga nggak tahu lah. Kalau kurang paham, yang intinya mah mungkin panas dalam mungkin ya, karena terlalu panas dalam. Dan kita ngobatinnya udah nggak ada yang lain, nggak ada ini. Panggil dokter hewan udah beres urusan suntik. Iya. Nah gitu kurang lebih malah. Nah, untuk asal muasal peternakan atau PDP Kota Bandung ini naik gitu dari domba siapa nih? Nah, mungkin nama Kota Bandung lebih terkenal dikarenakan salah satu domba kita yang bernama Paris. Nah itu salah satunya kita bikin banner lah Paris, tapi bukan nama ya. Yang ini Paris yang kedua. Namanya Paris. Nah, gitu. Kenapa dinamakan Paris? Sesuai domisili juga, sesuai Kota Bandung juga. Karena Kota Bandung terkenalnya dengan Paris Panjapa. Nah, saya kasihlah nama domba tersebut Paris. Ya alhamdulillah terangkat nama Kota Bandung karena Paris juga. Begitu kurang lebih nama. Itu di tahun berapa tuh? Itu
2016-an. Karena kita bikin Kota Bandungnya itu dari 2016 ya. Iya iya, berarti dari dulu banget itu ya. Ya lumayan. Itu pas terkenal itu tuh juara apa aja tuh? Juara ya alhamdulillah. Juaranya dapat 1 buah mobil. Terus dari kejuaraan event-event selanjutnya dapat nilai tertinggi gitu ya, best of the best. Dapat sapi elektronik motor mah udah ya ada lah gitu. Oh iya iya. Gitu. Jadi untuk pemasaran di domba Garut atau domba kontes ini sendiri harus memasuki kejuaraan dulu atau gimana tuh? Nah, kalau pengen domba kontes nilai jualnya up, ya kita harus berani ke lapangnya juga, karena di kontes itu mempunyai nilai ya jual beli yang sangat menggiurkan. Bila mana domba kita bagus, teknik kontesnya atau domba kita ini ya auto harga nilainya pun luar biasa. Nah, dalam domba Garut nggak ada pasaran harga gitu ya. Nah itu kalau bisa dijelaskan, jadi banyak orang yang berani nih nebak nawar sekian itu kenapa? Nah itu performnya si domba tersebut bagus. Dari kontesnya, dari kegagahannya, kegantengannya itu pasti auto langsung begitu. Karena ya yang saya bilang itu domba kontes nggak ada nominal harga pasaran gitu, terkecuali ya domba mungkin domba pedaging, domba priangan pasti ada ukuran harganya begitulah. Ya. Jadi seperti itu ya, makanya dari dulu langsung terjun ke dunia domba Garut ya. Domba Garut. Tapi di sini juga kita nggak fokus ke domba kontes. Kita menyediakan juga ya domba priangan, domba buat akikah, seperti itulah. Oh berarti tidak fokus di dunia domba Garut ya? Garut. Domba kontes gitu. Domba kontes kita. Nah, jadi ada selang-selingnya buat akikah ya lumayan lah. Itu karena banyak yang membutuhkan juga. Berarti di sini main juga di pedaging, di kurbanan, mengerai agungan gitu. Gitu bermain. Sehari-hari kita penghasilannya dari domba priangan, dari domba akikah tersebut gitu, seperti itu. Berarti itu bisa dibilang pettening ya, pengemukan. Betul. Itu biasanya mulainya dari berapa sebelum Reagung tuh? Ya sebelum Reagung ya kita udah stok gitu ya. Sehari-hari juga sih stok, cuman kebetulan sekarang lagi kosong. Biasanya kita nyetok juga buat sehari-hari ya, buat yang melayani akikah yang gitu. Nah, tapi kalau buat Reagungan kita udah apa ya, ngumpulinnya udah nyetoknya dari beres Idul Fitri udah kita mulai stok nama buat Idul Adha begitu. Siap. Nah untuk tantangan selama beternak ini dari dulu sampai sekarang, beternak domba Garut dan mungkin perbedaannya sama pedaging tuh apa aja tuh? Nah kalau masalah tantangan sama aja sebenarnya, beresiko karena nggak semua berjalan mulus gitu ya beternak. Pasti ada lah yang namanya sakit atau ini, itu sama aja. Kita harus berkonsul dengan dokter hewannya juga. Nah tantangannya ya mungkin pada dari segi perawatannya agak dibedakannya domba kontes itu karena bukan yang dilihatnya itu bukan dari postur badannya saja, tetapi dengan adanya kemewahan tanduknya tersebut. Nah dari segi tanduknya kita lebih diprioritaskan dari ternak domba Garut, domba kontes intinya ya. Sering dibutrik lah, kalau bahasa dombanya mah dibutrik itu dibersihkan, dicukur angkangan tanduknya. Jadi kalau domba breeding, domba priangan, domba penggemukan itu hanya sebatas mungkin fokus ke badannya, dicukur bulunya, mungkin kebersihannya tentunya dimandikan. Kalau di domba Garut, domba kontes tersebut ada plusnya dari segi perawatan tanduknya.
karena pertumbuhan tanduk itu sangat berpengaruh terhadap nominalnya juga. Hmm. Begitu nilainya ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Siap. Nah, untuk pencapaian tertinggi mungkin dampak positifnya untuk diri sendiri gitu selama beternak dari dulu sampai sekarang tuh apa aja tuh? Nah, alhamdulillah setelah saya peternak kecil mungkin bisa bertemu dengan Presiden RI. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung di Bogor, di Pertam mungkin ya, di tahun 2017. Alhamdulillah saya domba domba Garut konten saya juara ke-1. Alhamdulillah saya bisa bertemu dan bertegur sapa bersama Presiden. Nah, gitu. Itu suatu kebanggaan positif. Wah, luar biasa. Positifnya jadi ada antusiasnya juga. Yang dari dulunya mungkin hanya sebatas ternak domba biasa, mungkin adanya dengan domba Garut yang memiliki harganya yang lumayan tinggi, mereka berantusias ingin membudidayakan domba Garut tersebut. Nah gitu kalau saya mau gitulah. Nah, untuk dampak positifnya untuk masyarakat sekitar nih apa nih hadirnya peternakan ini ya? Wah, dampak positifnya. Iya. Jadi mungkin kalau buat masyarakat sekitar bila mana memerlukan pupuknya mungkin ya, tentunya karena di sini daerah yang daerah bertani sayuran gitu, mungkin dari pupuknya mereka memanfaatkan pupuk kandang ini, pupuk domba ini, kohe ini, kotoran hewan ini buat pertanian mereka. Dan juga mungkin dari masyarakatnya ini banyak yang membutuhkan dagingnya tersebut ya buat acara-acara hajatan gitulah seperti itu. Iya. Nah, buat sekitaran sini karena jarang-jarang kota Bandung banyak yang populasi domba Garut, domba gitu, domba breeding, domba priangan gitu. Nah, mungkin di Bandung karena padat penduduknya mungkin ya, karena kawasan padat penduduk sama lahannya juga terbatas. Jadi dengan adanya kandang domba, beternak domba ini sangat bermanfaat lah mungkin bagi masyarakat sekitar, dikarenakan ya harus jauh-jauh mungkin mereka juga berpikir karena ke jaraknya gitu Nah, di sini populasi peternakan domba kota Bandung yang mungkin enggak sebesar daerah lain. Nah, jadi alhamdulillah dampak positifnya meringankan, sedikit membantu kebutuhan masyarakat sekitar sini dengan adanya peternakan domba buat domba priangan, domba penggemukan ataupun domba konten. Nah, mungkin mau minta untuk tips mungkin langkah pertamanya pertama-tamanya sebelum terjun ke dunia peternakan tuh kita harus persiapkan, kita harus butuhkan tuh apa tuh? Yang dipersiapkan mah cuman enteng sih, persiapan mah dirinya itu harus semangat, harus penuh dengan rasa menyayangi terhadap hewan tersebut. Jadi kalau kita didasari dengan rasa sayang terhadap peternakannya, itu insya Allah bakal tambah maju. Nah, modal utamanya tentunya harus mempunyai lahan yang lumayan, sama lagi modal yang buat rumah tersebut. Nah, begitu yang lebih lumayan. Jadi harus didasari dengan motivasi sendiri sih, dengan rasa sayang, menyayangi punya ya. Nah, buat para penggemar pecinta domba Garut dan kami Indonesia, nah, ayo subscribe, like, dan komen channel Hiji TV, karena di channel ini kita bisa sharing tentang peternakan dan referensi dan edukasi tentang peternakan, semua ngumpul di sini, sangat berilmu dan bermanfaat ya. Terima kasih buat semuanya. Saya Depi Darmana undur diri. Terima kasih.